Pilkada telah tiba, masa di mana setiap suara bermakna. Kita memilih gubernur dan wakilnya yang akan pimpin Jakarta, rumah kita tercinta. 27 November 2024 ini hari yang penting, jangan sampai terlewat. Datang ke TPS, sumbangkan suaramu, peduli Jakarta kita milik aku dan kamu. Yo, pilkada berkualitas, kita dukung bersama. Selalu berintegritas, yuk lakukan semua. Damai dan aman bersama kita jaga suara kita, masa depan Jakarta. Kita memilih gubernur dan wakilnya yang akan pimpin Jakarta, rumah kita tercinta. 27 November 2024 ini hari yang penting, jangan sampai terlewat. Datang ke TPS, sumbangkan suaramu, peduli Jakarta kita milik aku dan kamu. Yo, pilkada berkualitas, kita dukung bersama. Selalu berintegritas, yuk lakukan semua. Damai dan aman bersama kita jaga suara kita, masa depan Jakarta. Suara kita, masa depan Jakarta. Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia. 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Nih mari sabang sayang, sejangkau siar sudah jam 10 lewat 3 menit waktu di bilik siar. Seperti janji Bang Jerry tadi ya, Bang Jerry kan udah bakuar-kuar tuh, cialah. Udah menginfokan juga kepada Neng Manis sabang sayang sejangkau siar kalau jam 10 sampai jam 11 Bang Jerry siarannya nggak sendiri nih. Nah kali ini ya Neng Manis sabang sayang jangkau siar pasti akan mendapatkan edukasi yang sangat baik. Apalagi ya sedikit lagi kan mau menjelang yang namanya pilkada. Nah, apa hubungannya sama ini? Oke, langsung aja kita sapa. Halo. Halo Bang. Boleh dinaikin sedikit? Oke, sebentar. Iya, boleh. Naikin. Iya. Oke. Halo. Halo Bang. Dengan abang siapa di sana? Taki. Bang Taki. Oh, ada lagunya ya. Apa Taki tuh? Taki Taki Oh, Taki. iya. Lagu luar tuh ya. Iya, Abang iya. Taki apa kabar? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Sehat. Oke. Rumah nggak dibawa ya? Enggak dibawa, Oke. saya tinggal Soalnya tadi udah ketipu Bang Jerry. Bang Jerry nanya, "Rumah di mana, Bang?" Nggak dibawa, di rumah. Oh, pinter ya. Kalah Bang Jerry ya. Oke. Bisa lah ya yang ini satu Mas Rama ya. Digantungin kunci gitu kan. Bang Taki. Siap, Bang Jerry mau nanya nih, cerita Boleh, sedikit boleh. dong. Bang Taki itu siapa dan dari mana sih? Terus mau ngapain ke sini? Oke. Oke. Gini Bang Jerry. Bagus sekali nih manis abang saya Ampun. Jakal Siar yang mau berkelub ya. Belum, Maaf. belum. Saking etes apa saking senengnya soalnya. Oke, saya Taki dari KPU Jakarta Selatan. Mm-mm. Datang ke sini tujuannya Oke. pengen ngasih informasi Siap. kepada pendengar Oke. Neng Manis Abang Sayang tadi Siap. yang Bang Jerry sampein Siap. terkait pilkada, tahapan-tahapannya Oke. udah apa aja karena pilkada Siap. ini udah dikit lagi nih Bang Jerry. Betul banget. Sudah dikit lagi karena 27 November Betul. itu kita hari pencoblosan, makanya kita pengen sosialisasiin ke Siap. semua lini masyarakat termasuk pendengar di CBB atau Bandar Dangdut Jakarta. Oke, mungkin ada yang belum tahu nih ya. Iya. Oke, mungkin ada yang nggak update juga kayak masa bodoh gitu kan Iya, masalah iya. pilkada lah. Iya, benar, Kalau benar. presiden kan kayaknya pada seneng banget. Iya. Tapi kalau pilkada kan ya namanya juga pilkada ya Benar. gitu kan. Tanggal berapa sih? Oke. Kalau pilkadanya itu tanggal 27 November. 27 November. Pas banget di hari Rabu. Rabu. Apakah itu termasuk nanti libur nasional? Itu hari yang diliburkan Oke. karena besoknya Kamis. Libur ya? Iya. Oke, boleh saya tekankan libur ya? Libur, ya. Semoga siaran Hari juga libur. libur ya. Mumpung ada bos ya. Maksudnya itu. Saya tekankan lagi ya, libur ya. Itu hari yang diliburkan. Cuma tergantung pimpinan perusahaan masing-masing. Oh gitu. Aduh, kenapa sih Abang ada ujungnya? Jangan ada ujungnya ngomong di sini. Oh gitu. Tanggal Iya, benar. 27. Nah, boleh tahu nggak
syarat nih yang boleh ikut pemilihan pilkada? Maksudnya dalam arti siapa aja berusia berapa? Apakah sama seperti pemilihan presiden, Bang? Prinsipnya sama, masih yang utamanya itu udah punya KTP elektronik, artinya dia sudah 17 tahun. Alhamdulillah Bang, jadi 17 tahun setengah sekarang Iya. ya. Mudah banget ya. Jangan, Bang. Kirain sisanya. Anak masih kecil. Ya 17 tahun Oke. dia udah terdaftar di DPT, Siap. ada daftar pemilih tetap, Siap. lalu ada daftar pemilih pindahan, terus ada lagi daftar pemilih tambahan. Oke. Nah, contohnya kayak Bang Jerry nih, Yes. tadi sempat ngobrong, Bang Jerry ternyata warga Jakarta Selatan. Anak Jaksel kita nih. Betul. Gahol kita gahol. Ini Kemang ya kita ya. Kemang. Nah, di tanggal 27 November misalkan dapat tugas nih. Dapat tugas ke Papua misalkan. Dapat tugas ke Papua, itu bisa ngurus namanya daftar pemilih pindahan. Oke. Gitu. Kalau misalkan itu bisa diurus sebelum H-7 Oke. menjelang pilkada atau di tanggal 20 November. Oke, Nah, tapi kita nanya nih, kan Abang bilang kalau misalnya Bang Jerry dari Jakarta tiba-tiba pindah ke Papua. Pemilihannya tuh kepala daerah di sana atau tetap yang di Jakarta? Nah, itu kan contoh ya. Contoh. Kalau saya perkecil lagi ruang lingkupnya di Jakarta. Siap. Karena yang bisa pindah itu ruang lingkupnya hanya ada di provinsi DKI Jakarta. Oke. Kalau misalkan di DKI Jakarta, misalkan Bang Jerry ditugasin nanti nih dari Jakarta Selatan ke Jakarta Timur Oke. misalkan. Mendapatkan tugas ya dari bos ya, walaupun di hari libur tapi tetap dapat tugas. Betul, wartawan sih ya. Dapat tugas. Abang nih nggak jadi libur deh. Silahkan abang ngurus daftar pemilih pindahan. Cluenya dia mendapatkan tugas, bukan bekerja di luar domisili. Oke. Karena kalau misalkan hari ini kita ada di kantor CBB atau Bandar Dangdut Jakarta, abang rumah di Jakarta Selatan, memang kerjanya di sini. Siap. Itu kemarin udah ditutup bang prosesnya. Oke, udah selesai ya berarti ya, udah habis ya. Udah habis. Yang di H-7 itu nanti untuk orang yang di rumah ditahan di rumah tahanan, terus yang bencana alam, rumah sakit, terus ada yang ditugaskan saat hari pemungutan suara. Oke. Begitu. Kayak contohnya wartawan dan lain-lain kan dia tiba-tiba Pokoknya dapat semua tugas tuh. dipermudahkan supaya bisa Betul, milih ya. betul. Bang, tapi kalau boleh tahu nih Bang ya kan. Abang kan adalah dari Ketua KPU Jakarta Selatan. Oke, Jakarta Selatan nih, Betul. ya kan. Bang Jerry mau nanya nih, jumlah pemilih di Jakarta Selatan sendiri itu berapa sih Bang? Gitu. Waduh, banyak banget ya? bang. Ada 1.744.961. Apal ya? Padahal itu ngetes loh. Ternyata apa? Salah aku. 1 juta. Ada 1.748.961. Waduh, itu udah kayak UMR daerah mana tuh ya? Banyak juga ya Bang ya. Bener. Tapi itu udah terdaftar semua ataukah gitu kah? Masih belum terdaftar semua Bang? Itu yang terdaftar di dalam daftar pemilih tetap, tapi ada juga yang nanti pindah memilih yang tadi udah saya Yes. ceritain di Oke. sebelumnya. Ada yang pindah memilih dari Jakarta Timur ke Selatan dan Oke. lain-lain. Nah, nanti gabungannya itu akan ditutup di tanggal 20. Jadi kalkulasi secara akumulatifnya Oke. itu nanti di tanggal 20 baru kelihatan jumlah totalnya berapa. Oke. Tapi yang pasti warga Jakarta Selatan yang sudah terdaftar itu sebanyak 1.748.961. Hafal ya. Kayak jangan-jangan dari kemarin ngapalin dulu nih. Abang. Ya, Abang. ya. Oke, ini udah pasti Bang Jerry tahu nih, kepalanya pasti udah ruwet banget kan. Pasti. Udah pusing banget. Nah, ning mana Sabang sayang sejangkau share jangan kemana-mana. Siap. Nih ya, Abang Taki mau nyanyi dulu ya. Jadi nih mana Sabang saya jangkau share jangan kemana-mana, kita dengerin dulu nih ya beberapa lagu berikut ini. Oke ya Bang Taki ya. Iya. Kita istirahat dulu nih mana Sabang saya jangkau share jangan kemana-mana, nanti pastinya Bang Jerry akan balik lagi bersama Bang Taki dari KPU Jakarta Selatan. Kawan semua, pilkada telah tiba. Masa di mana setiap suara bermakna. Kita memilih gubernur dan wakilnya yang akan pimpin Jakarta, rumah kita tercinta. 27 November 2024 ini hari yang penting, jangan sampai terlewat. Datang ke TPS, sumbangkan suaramu. Peduli Jakarta kita, milik aku dan kamu. Yuk, pilkada berkualitas, kita dukung bersama. Selalu berintegritas, yuk lakukan semua.
Jakarta, rumah kita tercinta. 27 November 2024 ini hari yang penting, jangan sampai terlewat. Datang ke TPS, sumbangkan suaramu. Peduli Jakarta kita, milik aku dan kamu. Yo, pilkada berkualitas, kita dukung bersama. Selalu berintegritas, yuk lakukan semua. Damai dan aman bersama kita jaga. Suara kita, masa depan Jakarta. Suara kita, masa depan Jakarta. Seratus 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Masih sama Bang Jerry yang orangnya kecil nggak ganteng tapi ngangenin, dan juga ditemenin sama Taki. Bang Taki yang Iya, yang apa? ber-KPO gitu ya. Yang coblos aku silakan gitu ya. Ya kan kalau KPU kan nggak jauh dari coblos ya kan. Kalau saya harusnya nyoblos. Oh, nyoblos. Tapi itu jangan, udah. Iya kan nyoblos. Penyiar kalau diajakin ngomong kayak gitu itu panjang. Nggak, karena kan tanggal 27 Februari Betul, kita harus nyoblos. Begitu. Betul juga. Pakai paku ya nyoblosnya Iya, ya. benar. Enak Siap. ya, nyapunya Lanjut enak. ya, boleh. Bang, soalnya kalau Bang Jerry kalau Iya. diajakin ngomong gitu panjang lah. Oke, iya. Pembahasannya. Boleh tahu nggak sih Bang Ataki berapa jumlah DPT di Jakarta Selatan? Tadi Dan kasih tahu dulu DPT itu apa? Takutnya ada yang mana Bang saya Jakarta Sosial masih ada yang belum paham. Oke. Jadi DPT itu daftar pemilih tetap Yes. yang sudah kita dulu mungkin kalau Bang Jerry sempat dengar namanya Pantarli, Oh, Pantarli. namanya Coklit. Lalu? Itu prosesnya kita udah jalani dari bulan Juni kemarin. Oke. Dari bulan Juni kemarin kita sinkronisasi data segala macam dari Oke. Kemendagri dan lain-lain. Itu jadilah DPT atau daftar pemilih tetap. Oke. Dan di Jakarta Selatan itu ada 1.748.000 Yang tadi ya. Oke. Ada 1 juta sekian yang akan mencoblos di wilayah Jakarta Selatan. Oke, mungkin bisa inget gak nih Jakarta Selatan tuh meliputi daerah mana aja? Wah, kita ada 10 kecamatan. Nah, itu dia, ada kecamatannya 65 aja. kelurahan. Oke, kecamatannya aja. Iya, kalau 65 kelurahan kita sebut banyak ya. Itu ada pertama ada kecamatan Jagakarsa, Jagakarsa, Pesanggerahan, Pesanggerahan, Mampang Perapatan. Mampang Perapatan saya itu. Oh iya, lumayan. Mampang Perapatan, terus Pasar Minggu, Minggu, betul. Cilandak, Setiabudi, Setiabudi. Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, Pancoran, sama tuh kan saya lupa satu lagi. Ada 10, saya lupa satu lagi. Pesanggerahan udah tadi ya, Pesanggerahan ya. Iya. Oh, Setiabudi. Saya ulangi kali Iya, ya. benar. Jagakarsa, Jagakarsa, Mampang, Pasar Minggu, Pancoran, Pancoran, Tebet, Tebet, Setiabudi, Pesanggerahan, Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, Cilandak. Iya. Alhamdulillah. Makanya bisa kepilih jadi ketua ya. Hafal semua ya. Bang, aku mau nanya dulu, Ya. Bang. Apa tuh? Permasalahan KPU nih, kalau ya kan, apa sih yang dasar nih untuk mendapatkan nama-nama pemilih gitu loh? Takutnya kan tiba-tiba nih sudah ada yang meninggal. Nah, itu apakah masih masuk atau tidak nih? Dan itu kalau misalnya tiba-tiba tidak dilaporkan gitu, ini seperti apa nih? Nah, ini kan biasanya permasalahan atau permasalahan-permasalahan antara apa yang dipilih tuh calon-calon itu kan, itu kan belum meninggal, kenapa dia bisa milih? Nah, kayak gitu-gitu gimana tuh, Bang? Nah, ini kan pasti akan jadi pertanyaan dong gitu. Jadi prosesnya ini cukup panjang, Bang. Panjang Saya nyeritain dari awal apa gimana nih? 5 jam boleh? jadi ada proses tadi yang saya sebutin, ada Coklit, ada Pantarlih Siap. dan lain-lain. Itu proses buat menseleksi orang yang sudah pindah dari domisilinya Siap. lalu meninggal dunia dan lain-lain. Oke. Nah, untuk pemilu ataupun pilkada, pemilu kemarin 14 Februari, pilkada nanti 27 November, kita sudah menerapkan proses Coklit Oke. melalui Pantarlih dengan sistem atau metode de jure. Oke. De jure itu yang berdasarkan sesuai dengan administrasi yang mereka miliki. Siap. Misal, abang tinggalnya di KTP-nya itu di Jakarta Selatan, Oke. tapi secara domisilinya atau tempat tinggalnya itu ada di Jakarta Barat misalnya. Yang kita Coklit adalah data abang yang ada di Jakarta Selatan. Oke. Secara de jurenya. Sesuai KTP. Secara Siap. administratifnya. Begitupun dengan orang-orang yang sudah meninggal Meninggal dunia. dunia. Ada orang yang sudah meninggal dunia tapi hanya diinformasikan melalui RT RW tanpa dilampirkan dengan Betul. akte kematian, Betul. terus surat keterangan dokter menerangkan kematian dan Yes. lain-lain. Itu tidak bisa kita proses karena tidak ada
administratifnya. Oke. Tapi kita sudah mengetahui kalau misalkan di TPS 1 ada ternyata ada 15 orang yang meninggal, Yes. potensi yang surat-surat tidak digunakan berarti ada 15. Nah, Oke. kita menjaga itu supaya tidak disalahgunakan. Nah, itu dia tuh. Itu. Tugasnya Abang sangat berat ya. Betul. Kita memastikan supaya Betul. orang-orang yang tidak bisa mencoblos ini tidak disalahgunakan surat suaranya. Siap. Dan sekarang Bang Jerry mau nanya yang lebih ringan aja. Boleh. Sekarang kan sudah banyak nih ya yang berusia mungkin yang tadinya belum pernah milih, tiba-tiba mulai milih nih. Betul. Kemarin nggak milih presiden, tiba-tiba sekarang udah mulai milih atau pemilih baru lah ya. Antusiasnya seperti apa nih Bang? Apakah dia kan waktu itu kan mungkin ayo yang belum daftar atau belum terdaftar silakan, misalnya datang gitu kan, ada Iya. datang ke kelurahan atau apa. Iya. Nah antusiasnya tuh seperti apa? Apakah mereka saya mau kayak gitu, udah siap saya siap gitu. Justru kita kan nyebutnya mereka ini Gen Z ya. Yes, Gen Z banget. Bener. Kayak saya ini kan Gen Z. Oh juga. iya, Gen Z banget ya Bang ya. Iya. Nah, teman-teman Gen Z ini kebanyakan mereka lebih antusias dan lebih banyak informasi yang didapatkan. Wih, malah lebih dulu ya. Betul. Beberapa kali saya sosialisasi di SMA yang notabene-nya mereka itu usia 17, 18 atau pemilih Siap. pemula. Pertanyaannya pertanyaan-pertanyaan yang dikeluarkan sama mereka itu lebih berat ketimbang saat sosialisasi ke masyarakat berat ya? umum gitu. Lebih berat. Artinya mereka sangat mengikuti proses-proses Betul. pilkada ini. Betul. Dari mulai pasangan calonnya seperti apa Siap. dan lain-lain. Artinya mereka sudah mendapatkan banyak informasi melalui media sosial atau media-media mainstream yang lain. Betul. Mungkin salah satu dari Bandar Dangdut Jakarta. Iya mereka mendapatkan informasi itu. dong. Kita kan kalau pagi Ada- selalu kasih informasi. Oke, ya artinya informasi tersebut Siap. dapat mereka serap dan mereka Siap. ingin melaksanakan pencoblosan sesuai Siap. dengan pilihan yang mereka sudah tentukan. Seperti itu. Berarti justru malah mereka yang antusias ya. Apa mungkin bener. karena mereka tuh ngerasa, gue masih baru nih, gue pengen nyoblos gitu ya. Dan juga kayak mungkin pengen supaya nanti kalau udah nyoblos bisa di sosial mediain gitu lah, sosmedin gitu. Tapi nggak masalah kan Bang kalau misalnya udah nyoblos di sosial mediain seperti itu Bang? Gitu. Nah, kita kan ada prinsip rahasia. Nah, itu kalau dia untuk Bang, maksudnya pelaksanaan Bang. pilkadanya ya. Boleh banget. Kasih tahu Bang. Kalau prinsip rahasia ini hanya dia dan Tuhan yang tahu. Betul. Dan kalau sudah selesai, dia mau foto jari kelingkingnya sudah ada tinta Yes. dan lain-lain. Itu tidak masalah. Itu tidak masalah. Oke. Yang penting jangan di TPS nanti tidak bisa membawa alat komunikasi, alat perekam gambar dan Oke. lain-lain ke dalam bilik suara. Ya batal dong saya. Yang penting adalah kalau misalnya kalau mau ngupload jarinya aja ya, yang sudah dikasih tinta itu tidak masalah. Iya, tidak masalah. Yang penting jangan di dalam atau pas lagi mau nyoblos gitu, betul. gitu. Betul banget Bang. Prinsip Setuju rahasia. tuh yang kayak gitu. Berikutnya nih, sejauh ini bagaimana sosialisasi yang dilakukan nih untuk masyarakat? Kalau tadi kan udah Gen Z nih, nah sekarang masyarakat nih gitu nih supaya antusias pemilihnya tuh makin banyak. Nah kalau boleh tahu dulu. 5 tahun lalu sama sekarang banyakan mana? Apakah Abang sudah masuk di dalam itunya atau maksudnya di dalam KPU-nya itu atau belum? Pengen tahu nih antusiasnya banyakan yang sekarang atau tahun lalu? Untuk pilkada tahun lalu 2017 ya terakhir itu antusiasmenya cukup tinggi. Tinggi. Dan dibuktikan di pemilu kemarin di Jakarta Selatan antusiasmenya juga cukup tinggi. Oke. Melebihi ekspektasi kita. Oh. Dan untuk saat 2017 tuh ya? 2024 kemarin untuk Pilpres. Oke. Sip. Jadi perbandingannya pilkada 2017, Oke, siap. Pilpresnya, lalu pelaksanaan karena Siap. ini berdekatan antara Betul. Pilpres sama pilkada. Betul. Karena patokan kita kemarin, wah ini pemilu cukup tinggi juga nih Yes. partisipasi masyarakatnya. Betul. Mudah-mudahan bisa ikut Betul. antusiasmenya itu ke pilkada di 27 November Siap. nanti. Mudah-mudahan antusias itu tetap terbangun, tetap Amin, amin. Pokoknya Iya. kita tetap berusaha aja memberikan yang terbaik ya Bang Betul, ya. betul. Oke, Bang. Lagi nih masih Boleh, banyak pertanyaan yang Bang Jerry harus tanya-tanyakan ya. Tantangan apa ya sih yang dihadapi sama KPU Jakarta Selatan untuk mewujudkan berkualitas, yang paling berkualitas gitu? Oke. Tugas berat kita itu adalah menginformasikan dan memberikan edukasi kepada masyarakat umum tentang 3 pasangan calon ini. Nah, ini dia Tentang nih. tahapan-tahapan yang sedang kita jalankan. Siap. Dan karena balik lagi tadi yang saya sampaikan, karena Siap. ini pilpres dengan pileg dengan pilkada ini sangat berdekatan. Siap. Jadi lebih banyak
untuk membedakan bagaimana pemilu dan pilkada itu yang harus kita sampaikan kepada pemilih atau ke masyarakat. Itu tuh tantangan yang cukup berat. Kita harus sosialisasi ke sana sini dan lain-lain, menyampaikan informasi perbedaan antara pemilu sama pilkada seperti apa. Kayak begitu aja sih. Sekarang nih sebelum kita istirahat dulu nih, kasih tahu dong 3 calon ya, yang ini di Boleh. Jakarta nih, Ya, DKI Jakarta DKI nih, Jakarta. 3 calonnya nih. Ya. Yang pertama itu ada Pak Ridwan Kamil dengan Pak Suswono. Siap. Yang kedua Dharma Pongrekun dengan Kunwardana. Siap. Dan yang ketiga Pramono Anung dengan Rano Karno atau Sidul. Nah, sudah paham ya? Silakan tinggal pilih nih yang mana bangsa yang sejak Betul. kau siar. Pokoknya intinya adalah pilihan jangan tanpa ada paksaan, Betul. ya, atau intimidasi. Yang ya. penting pilih sesuai dengan hati nuraninya, gitu. Sepakat. Nah, seperti ini juga nih Bang. Apa sih Bang penyuluhan-penyuluhan yang Abang berikan nih kepada masyarakat? Kan maaf aja nih, ada yang namanya serangan pajar. Nah, penyuluhan ini supaya Neng Manisa Bangsa yang Jakau Siar nih tidak termakan Oke. dengan yang namanya serangan pajar. Betul. Ya. Sebenarnya sekarang udah banyak Bang, ada serangan fajar, serangan duha, Waduh. serangan pagi. Waduh. Itu benar kejadian soalnya. Ada ya? Iya. Duha aja juga kena ya. Padahal tuh duha baik ya, tapi duha disalah-salahin ya. Ya, kita coba kolaborasi sama teman-teman Bawaslu yang Siap. ada di Jakarta Selatan Siap. untuk melakukan, karena prinsip mereka itu proses pencegahan terlebih dahulu Siap. sebelum penindakan. Artinya aturan main sudah ada, Betul. peraturan KPU, peraturan Bawaslu sudah ada. Kita mengkolaborasikan dengan Bawaslu untuk Betul. membantu kami memantau ataupun mencegah terjadinya money politik ini. Karena untuk pilkada kali ini, bukan untuk pilkada kali ini ya, di dalam pemilihan baik yang memberi dan menerima itu ada sanksi pidananya. Nah, itu dia tuh, Ini harus ditekankan betul. kayaknya Ini ya. sumbernya dari teman-teman Bawaslu saat sosialisasi, karena kita selalu ingin mencegah tentang politik uang tersebut. Yes. Karena bayangkan aja hanya 100-200 ribu, ini mungkin hal-hal klise yang saya sampaikan. Betul. Hanya 100-200 ribu, tapi 5 tahun ke depan itu kita nggak bisa merasakan nikmatnya pemimpin baru di DKI Jakarta. Betul. Gitu. Sayang banget. Sayang banget gitu. Tapi mah jujur ya, memang tidak tutup kemungkinan pasti akan ada yang seperti ini ya. Politik Gitu. praktek-praktek itu masih mungkin ada, tapi kita coba cegah dan kita minimalisir supaya Bang, tidak oke, terjadi. sekarang bukan nakutin ya, atau seperti apa nih, Bang? Jadi tadi mau nanya nih, tadi kan Abang bilang katanya bagi yang memberi dan menerima kena sanksi. Nah. Sanksinya apa Bang? Biar supaya nih Manisa Bang saya Jakau Siar tahu nih, gue nggak mau terima karena gue takut. Kemarin gue denger radio CBB, gue kan kena gini-gini. Iya bener juga nih. Iya. Berarti kan penyuluhan apa yang kita berikan Betul. sudah masuk nih ke Neng Manisa Bang saya Jakau Siar, dan dia mengerti dan justru malah kalau bisa dia mengedukasi juga teman-temannya atau tetangganya. Baik. Boleh Bang? Kalau untuk detailnya ini lebih ranahnya sebetulnya ada di teman-teman Bawaslu, Oke. tapi yang pasti bagi orang yang melaksanakan atau melakukan politik uang, Siap. baik yang menerima atau yang memberikan, itu ada Oke. sanksi pidana hukuman Oke. kurungan penjara dan denda nominalnya saya lupa karena lebih banyak ini ranahnya teman-teman Bawaslu. Oke. Seperti itu. Yang pasti adalah ingat ya nih Manisa Bang sayang si Jakau Siar ya. Kalau tiba-tiba ada yang ketuk serangan pajar, serangan duha, serangan apa lagi satu lagi? Serangan zuhur. Sarapan siang ya. Jauhur ya kan. Nih Manisa Bang sayang Jakau Siar bakalan kena sanksi. Iya. Sanksinya adalah kurungan dan juga denda. Kan gak enak ya. Betul. Cuma dapat uang 100.000 akhirnya kita kurung. Ah. Udah kayak hewan aja kita dikurung. Bener gak Bang ya? Iya. Ya sudah. Nih Manisa Bang sayang si Jakau Siar balik lagi nih Bang Taki katanya mau nyanyi lagi ya. Ampun. Sudah siap Bang Taki? Siap. Oke, pokoknya nih Manisa Bang saya Jakau Siar jangan kemana-mana, pastinya Bang Jerry yang orang kecil gak ganteng tapi ngangenin, dan juga Bang Taki yang Dari KPU Jakarta. oh langsung dibilang kayak gitu ya. Akan balik lagi setelah beberapa lagu dan perbaikan berikut ini, tetap di Talk Show. Kawan semua, pilkada telah tiba. Masa di mana setiap suara bermakna. Kita memilih gubernur dan wakilnya yang akan pimpin Jakarta, rumah kita tercinta. 27 November 2024 ini hari yang penting, jangan sampai terlewat. Datang ke TPS, sumbangkan suaramu. Peduli Jakarta kita, milik aku dan kamu. Yuk, pilkada berkualitas, kita dukung bersama. Selalu berintegritas, yuk lakukan semua. Damai dan aman bersama.
Jakarta, rumah kita tercinta. 27 November 2024 ini hari yang penting, jangan sampai terlewat. Datang ke TPS, sumbangkan suaramu. Peduli Jakarta, kita milik aku dan kamu. Yo, pilkada berkualitas, kita dukung bersama. Selalu berintegritas, yuk lakukan semua. Damai dan aman bersama kita jaga suara kita, masa depan Jakarta. Suara kita, masa depan Jakarta. Neng mana bang sayang sejangkau siar jam 10 lewat 43 menit waktu di Bilik Siar. Masih ada Bang Jerry yang orang kecil nggak ganteng tapi ngangenin. Kita balik lagi yuk tanya-tanya kepada KPU. 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, sahabat Dangdut Indonesia. Kita balik lagi yuk ke Bang Taki. Aduh Jakinda. Bang Taki. Bang Jerry mau tanya nih. Kan dari tadi Bang Jerry belum nanya nih. Tantangan terberat nih seorang KPU nih, apa sih gitu loh untuk pemilihan pilkada ini? Kalau pilpres kan udah lewat lah. Sekarang pilkada. Sebenarnya harusnya lebih mengerucut ya. Iya. Oke. Kalau tantangan terbesarnya ya kita mengibaratkan kita sebagai panitia penyelenggara atau panitia yang menyelenggarakan pilkada, semua unsur, semua barang-barang, semua hal-hal yang diperluin dalam pesta demokrasi ini harus kita siapkan. Siap. Artinya kalau ibaratnya panitia penyelenggaraan acara musik misalnya, berarti kan dia harus mikirin tendanya, mikirin keamanannya, flow-nya dan lain-lain. Nah, begitupun dengan KPU, kita menyelenggarakan pesta demokrasi yang semuanya bisa merasakan euforia pesta demokrasi ini. Mereka yang terlibat dan lain-lain harus kita akomodir. Kita harus akomodir pemilih, akomodir siapa yang harus dipilih, keinginan-keinginan merekanya seperti apa, harus terdaftar di mana, di TPS berapa dan lain-lain. Itulah tantangan berat kami yang harus kami jalankan supaya bisa mengakomodir semua lini, semua jenis pemilih, semua pasangan calon yang didaftarkan di KPU DKI Jakarta itu harus kita fasilitasi dan harus kita layani. Nah, apakah itu salah satu harapannya juga ya selain tantangan? Harapan kita yang pasti pilkada berjalan lancar, sukses, semuanya bisa merasakan euforia pesta demokrasi ini, terlibat dalam pesta demokrasi. Itu bagian dari harapan kami supaya semua masyarakat khususnya di wilayah Jakarta Selatan bisa merasakan itu semua. Oke, Abang ini kan calonnya ada 3 ya. Nah, Bang Jerry mau tanya nih. Ya. Kalau misalnya tidak melebihi, ada satu calon yang tidak bisa sampai 50%, apakah nanti ada putaran kedua? Nah, khusus DKI Jakarta ini sudah dicantumkan di peraturan perundang-undangan ataupun di PKPU yang lain-lain. Siap. Itu kalau tidak ada yang 50% plus 1 harus ada putaran kedua. Oh, khusus di Jakarta aja. Kalau di DKI tempat Jakarta lain enggak ya? Tidak ada. Oke. Karena kekhususan ibu kota ini yang menjadikan kita ada putaran kedua di DKI Jakarta. Oke. Begitu. Wah, berat juga ya berarti. Betul. Ya. Wah, bener-bener nih mana sabang saya jangkau share, kalau misalnya memang sudah mempunyai pilihan, silakan. Pokoknya jangan ada lagi yang namanya serangan-serangan itu 3 tadi ya. Bener. Jangan dan jangan nih. Betul. Oke, Abang. Kalau misalnya dari KPU ini nih, selain penyuluhannya datang ya, atau mungkin seminar-seminar ya di tempat-tempat masyarakat gitu. Iya. Apakah ada dari lain nih, misalnya kayak sekarang nih radio Iya. gitu lah, dari sosial media sendiri kah seperti apa nih? Karena kan sekarang kan kayak tadi Abang bilang nih, kan yang tahu hanyalah yang Gen Z aja nih. Nah, apakah ada trik-trik lain nih gitu? Sebenarnya ini kan hajatan Provinsi DKI Jakarta. Dari Yes. KPU Provinsi DKI Jakarta itu sudah mengadakan banyak kegiatan. Siap. Dari mulai pertandingan basket 3-on-3 Siap. antar sekolah, Siap. terus sosialisasi di semua segmentasi. Oh, dari situ juga dimasukin ya? Ada. Oke. Ada dari sekolah-sekolah, Siap. semua segmentasi yang kita datangi.
media sosial, media mainstream, debat kandidat segala macam itu semua kita jalankan untuk mengedukasi dan menginformasikan bahwa tanggal 27 November adalah hari pencoblosan. Oke. Wah, berarti memang benar-benar sudah ini banget ya. Betul. Nah, Bang Jerry mau tahu juga nih, kalau yang pengen menjadi petugas ya, petugas untuk saat pemilihan kan ada tuh ya betul, beberapa. betul. Itu syaratnya seperti apa sih, Bang gitu? Dan kalau anak muda juga boleh atau tidak sih gitu? Nah, sebetulnya tahapan kita kemarin ini untuk keterlibatan KPPS ya, Yes. Abdi Negara Satu Betul. Hari. Kemarin kita sudah melakukan proses pendaftaran di bulan Oktober sebetulnya. Dan kemarin di tanggal 7 November baru pelantikan dan dilaksanakan bimbingan teknis untuk para KPPS. Berarti sudah terpilih kan? Betul. Tapi apakah yang terpilih itu yang dulu pernah di Pilpres juga masih boleh atau beda orang nih, Bang? Kebanyakan masih yang berpengalaman di 2024 kemarin di bulan Oke, Februari, siap. tapi kita karena jumlah TPS-nya ini lebih kecil, lebih sedikit dari pemilu kemarin. Untuk di Jakarta Selatan awalnya ada 6.715, untuk pilkada ada 3.270 TPS, artinya berkurang hampir setengahnya. Oke. Berkurang hampir setengahnya karena di dalam satu TPS ini jumlah pemilihnya ada 600 orang untuk pilkada, sedangkan untuk pemilu itu ada 300 orang. Oke. Jadi ibaratnya untuk pilkada ada ada 2 TPS yang dijadikan satu Jadi TPS. satu, Betul. oke. Jadi petugas KPPS-nya pun pilihannya dan yang mendaftar pun cukup banyak, tapi dari 14 orang anggap ada 2 TPS karena saya sebutin ada 2 TPS dijadikan satu. Artinya ada 14 orang yang mendaftar KPPS tapi yang bisa kita terima hanya 7 orang. Oke. Dan Bang Jerry juga mau nanya nih, kalau KPU sendiri ada nggak sih petugas dari KPU tuh yang menjaga KPPS itu? Maksudnya ada mau yang ngontrol kah kayak gitu loh? Oke, yang kita lakukan dari KPU Jakarta Selatan termasuk badan ad hoc namanya. di Iya. tingkat Kalau kelurahan. petugasnya dari KPU sendiri nih Jakarta Selatan ada berapa banyak nih? Kalau kami dari KPU Jakarta Selatan itu ada anggotanya hanya 5 orang. 5 orang. Lalu teman-teman sekretariat kurang lebih ada 25 orang Oke. untuk menjangkau seluruh Jakarta Selatan. Oh, sedikit ya, tapi Betul. yang dijangkau banyak banget ya. Tapi kami gitu. dibantu oleh teman-teman yang ada di tingkat kecamatan. Itu ada namanya panitia pemilihan kecamatan di tingkat kecamatan, lalu ada panitia pemungutan suara di Oke. tingkat kelurahan. Oke. Artinya itu bagian dari badan ad hoc kami termasuk KPPS. Nanti kami dibantu untuk monitoring ataupun menjalankan tahapan-tahapan pilkada melalui PPK dan PPS ini. Oke. Seperti itu. Nah, nih mana sabang saya jangkau share udah jelas ya. Oke. Abang mungkin boleh deh diulang lagi deh kasih tahu untuk nih mana sabang saya jangkau share yang bisa memilih ya. Itu seperti apa dan usianya berapa? Oke. Yang bisa memilih nanti itu yang dia sudah terdaftar di dalam daftar pemilih tetap, Siap. lalu daftar pemilih tambahan dan nanti ada namanya daftar pemilih tetap, daftar pemilih pindahan dan daftar pemilih tambahan. Dan yang utamanya harus memiliki KTP elektronik, artinya dia sudah 17 tahun Oke. dan bukan anggota TNI Polri, itu yang secara umumnya. Oke. Kalau anggota memang tidak boleh Tidak ya. diperbolehkan Oke, kecuali netral ya dia ya. kecuali dia sudah pensiun dari keanggotaan TNI Polri. Oke, kalau pensiun tuh udah nggak masalah ya. Sudah nggak masalah. Makanya Oke. saat pemilu kemarin dan pilkada kali ini kita didominasi oleh pemilih muda. Oke. Makanya tema kita hari ini Youth Voice Matter itu kan kita pengen merangkul semua pemilih muda karena persentase pemilih muda bukan pemilih pemula itu sekitar 52 hingga 58%. Banyak juga ya. Betul. Jadi Oke. didominasi oleh pemilih muda. Yang artinya kalau merujuk dari undang-undang kepemudaan yang batas maksimal kategorikan pemuda adalah 40 tahun, artinya ada 52 hingga 58% yang usianya di bawah 40 tahun. Wih, banyak ya. Cukup banyak. Oke, berarti ini 3 calon ini nih ya harus gimana nih triknya nih untuk supaya pemilih-pemilih muda ini bisa menyoblos mereka ya Nah, gitu ya. kalau dari kami kami selalu menganalogikan ibarat kita mau masuk ke dalam restoran. Oke. Di dalam restoran itu kan
ada yang orang seleranya makanan pedas, betul. makanan manis, Betul. ataupun makanan gurih, Betul. atau makanan yang berjenis lainnya. Betul. Kita masuk ke restoran Padang misalnya, kita memilih rendang sama telur ataupun yang lain. Begitupun dengan KPU, kita sudah menyediakan menu yang akan Oke. pemilih ini Siap, memilih siap, menu-menu siap. tersebut apakah Oke. sesuai seleranya atau tidak. Oke. Tapi yang pasti dicari informasi seluas-luasnya tentang tiga pasangan calon ini. Siap. Apakah jenis rempah-rempah makanan Nah, ini itu berkualitas dia atau nih. tidak, Betul. cabenya, dagingnya dan lain-lain Betul. berkualitas atau tidak. Begitupun dengan tiga pasangan calon ini. Apakah Siap. programnya ini baik untuk 5 tahun ke depan Betul. untuk Provinsi DKI Jakarta, visi Betul. misi dan lain-lain dari tiga pasangan calon ini. Dan silahkan para pemilih atau masyarakat yang ada di wilayah Jakarta Selatan atau khususnya di DKI Jakarta, silakan memilih menu yang sudah kami sediakan. Sebenarnya berarti dari KPO sendiri juga sudah memberikan kepada 3 calon ini ya. Ini loh trik-triknya supaya pemilih-pemilih muda ya kan ataupun pemilih-pemilih tua berumur ya, jangan tua ya, malu ya. Itu bisa memilih ketiga calon ini gitu. Oke, kalau dari kami sebetulnya bukan mengedukasi si pasangan calon, Oke. tapi kami memberikan edukasi informasi tentang tiga pasangan calon ini. Oke. Karena kami kan di Oh, lebih netralitasnya. lebih penyuluhan kepada masyarakatnya. Betul. Siap. Abang, nanti kita akan balik lagi ya. Baik. Terakhir ya, jangan kemana-mana nih Manis Abang saya Jangkau Siar. Pokoknya Bang Jerry dan juga Bang Taki akan Iya. balik lagi. Kawan semua, pilkada telah tiba. Masa di mana setiap suara bermakna. Kita memilih gubernur dan wakilnya yang akan pimpin Jakarta, rumah kita tercinta. 27 November 2024 ini hari yang penting, jangan sampai terlewat. Datang ke TPS, sumbangkan suaramu. Peduli Jakarta kita milik aku dan kamu. Yo, pilkada berkualitas, kita dukung bersama. Selalu berintegritas, yuk lakukan semua. Damai dan aman bersama kita jaga suara kita, masa depan Jakarta. Kita memilih gubernur dan wakilnya yang akan pimpin Jakarta, rumah kita tercinta. 27 November 2024 ini hari yang penting, jangan sampai terlewat. Datang ke TPS, sumbangkan suaramu. Peduli Jakarta kita milik aku dan kamu. Yo, pilkada berkualitas, kita dukung bersama. Selalu berintegritas, yuk lakukan semua. Damai dan aman bersama kita jaga suara kita, masa depan Jakarta. Suara kita, masa depan Jakarta. 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Jam 10:58 menit waktu di bilik siar. Nggak berasa nih. Iya. Boleh nggak sih nambah lagi sejam gitu kan? Kontrak dulu lah, ya kan? Oke, nih mana Abang saya Jangkau Siar. Sekarang waktunya Bang Taki nih promosiin dong Bang Taki nih supaya nih mana Abang saya Jangkau Siar berbondong-bondong datang dan juga kasih tahu cara pencoblosannya seperti apa. Apakah masih sama ataukah ada yang berbeda? Silakan. Nah, kalau yang udah pengalaman nyoblos di tanggal 14 Februari kemarin sebetulnya tidak jauh beda sama pilkada kita kali ini. Siap. Hanya yang beda itu hanya tanggal dan bulan pelaksanaannya aja. Siap. Dan jumlah pemilihannya. Kalau kemarin di DKI Jakarta itu ada 4 kotak suara Siap. untuk Pilpres dan Pileg. Betul. Untuk kali ini para pemilih ini hanya membuka 1 surat suara. Satu aja ya? Satu surat Oke, suara untuk lebih pemilihan cepat berarti dan ya? lebih cepat. Oke. Dan bentuknya pun nggak sebesar Pileg kemarin. Iya, karena kan DPR. cuma 3. Jadi lebih mudah untuk memilih dan menentukan siapa yang akan dipilih oleh para pemilih ini. Siap. Dan 27 November itu hari yang sangat penting Betul. untuk kita Betul. semua karena menentukan 5 tahun ke depan. Betul. Alur masuk ke TPS dan lain-lain itu tidak jauh berbeda. Yang pasti yang membedakan kali ini hanya di saran waktu kedatangan. Oke. Jadi
ada namanya C pemberitahuan. Oke. Bukannya undangan ya. Saya khawatirnya kalau misalkan disebutnya undangan, kalau nggak dapet undangan berarti dia nggak datang. Nggak datang, betul. Makanya ini sifatnya Nah, pemberitahuan. ini penting nih. Oke. Di dalam C pemberitahuan ini nanti akan ada saran waktu kedatangan supaya para pemilih ini tidak numpuk sebanyak numpuk. 600 orang di dalam TPS. Oh iya, berarti kayak Pilpres kemarin juga gitu. Aku inget banget tuh di nama saya tuh jam sekian gitu. Oh, Betul. oke. Itu ada saran waktu kedatangan supaya tidak terjadi antrian yang cukup panjang karena saya yakin antusiasme masyarakat ini cukup tinggi untuk datang ke TPS. Siap, amin itu mah. Ya, jam 7 sampai jam 8 nanti ada yang Siapa dulu sepeda gitu, dulu oke. gitu. Itu dari 600 orang itu diatur waktu sedemikian rupa supaya tidak terjadi antrian. Wow. Paling seperti itu sibuk sih. banget tuh ngatur itu tuh. Pasti. Tapi kalau misalnya nih tiba-tiba dia lupa, ya kan? Harusnya dia datang pagi disarankan. Tiba-tiba dia datang siang. Ya. Itu bagaimana? Sebetulnya tidak masalah, tapi efeknya mungkin antriannya jadi cukup panjang aja. Oh iya, efeknya Pak itu doang kan berarti betul, kan. karena kita waktu pemungutan suara itu hanya dari jam 7 pagi 7 hingga pagi? jam 1 siang. Jam 1 siang. Oke. Betul. Supaya ini diingat oleh masyarakat Siap. dan bisa datang tepat waktu supaya bisa memberikan pilihannya di bilik suara. Oke, sekarang Bang Jerry mau tanya nih, ada nggak sih nomor telepon nih atau Oke. sosial media Baik. yang bisa dihubungin ya kalau Heeh. kita menemukan yang namanya kecurangan, Oke. seperti tadi serangan-serangan itu, ataupun yang lain. Nah, kita mau ngadunya kemana nih? Ya kan, Oke. takutnya udah ngadu ke situ tapi tidak didengar. Siapa tahu di KPU didengar gitu kan? Kalau misalkan masyarakat atau pemilih menemukan kecurangan ataupun yang lain-lain yang dilarang oleh undang-undang tentang pelaksanaan pemilihan umum ini Siap. atau pilkada, sebetulnya ranahnya ada di teman-teman Bawaslu. Oke. Teman-teman Bawaslu pun memiliki tim di tingkat kelurahan, di Siap. tingkat kecamatan hingga tingkat kota. Kami penyelenggara pemilu menyelenggarakan semaksimal mungkin untuk melayani pemilih. Siap. Dan itu bisa dilihat di sosial media kami melalui Instagram, X ataupun Facebook hingga website kami Oke. di Instagram Jakarta Selatan Oke. ataupun di Instagram KPU DKI Jakarta berikut dengan website dan lain-lain. Oh, lengkap di situ ya. Semua berita, semua informasi sudah kita tuangkan di sana. Oke, jadi untuk teman sabang saya jangkau siar, ayo. Siapa yang masih penasaran, langsung aja datang ke webnya. Di lebih banyak di @jaksel_kpu Instagram. Oh, Instagram ya. Iya, sekarang kan lebih hebohnya Instagram. Betul. Betul. Jadi nih mana sabang saya jangkau siar, nggak perlu ragu lagi, udah ada di sini orangnya ya kan. Dan memberitahukan kalau misalnya ada apa-apa mau dipertanyakan ya, nanya-nanya apa-apa, silakan langsung @KPU Jakarta Selatan. Berarti sekarang kalau misalnya nih ada orang yang belum terdaftar, tiba-tiba entah itu dia kelewat atau lupa atau gimana, masih udah nggak bisa apa gimana? Kalau bagi warga yang tidak terdaftar di dalam DPT, bisa datang ke TPS. Oh, langsung ya. Nah, Oke. tapi ini mohon jangan dipotong atau dikurangi karena pengalaman 2017 dan 2019 banyak yang berbondong-bondong ke TPS dengan hanya membawa KTP aja. Nah, itu dia baru saya mau nanya. Nah, jadi saya coba menyampaikan secara jelas. Bang Jerry Iya. bisa mencoblos di TPS sesuai dengan domisili Bang Jerry. Oke. Misal tinggal di RT 5 RW 10 itu ada TPS 1. Oke. Nah, Bang Jerry tidak terdaftar di dalam DPT, Siap. bisa dicek melalui cek dptonline.kpu.go.id. Setelah dicek ternyata namanya tidak terdaftar. Oke. Itu hanya bisa mencoblos di TPS sesuai domisili Bang Jerry. Oke. Tidak bisa pindah ke kelurahan A, kelurahan B atau dimanapun itu. Hanya di TPS yang sesuai dengan domisili. Oke, berarti intinya adalah yang mana sabang saya jangkau saran juga nih. Siapa tahu yang mungkin kerjanya di sini terus memang terdaftarnya di sana, ayo dah coba datang dah. Iya. Nusuk aja habis itu pulang lagi terserah dah Iya, ya. bener. Iya, pokoknya euforia ini, semangat ini harus dibangun ya. Oke. Satu Terakhir lagi, nih. tambahan Apa? Bang Jerry Boleh. tadi takut kelewat. Siap. Yang bisa mencoblos dengan KTP itu hanya bisa yang pertama dia tidak terdaftar di DPT, Yap. lalu bisa mencoblos di jam 12 hingga jam 1. Jadi waktu Oh, 1 jam doang ya. Betul, dan selama ketersediaan surat suara masih cukup untuk mencoblos. Tapi kalau misalnya dia udah ngantri nih, katanya kan jam 12 ke 1. Waktu itu saya inget banget di PLPS itu permasalahannya di sini. Dia udah ngantri, tapi kan memang antriannya panjang ya, Betul. yang belum terdaftar. Betul. Apakah masih tetap Dilayani. dilayanin gitu?
Apa yang penting daftar dulu aja apa gimana? Betul. Kita prinsipnya adalah melayani pemilih. Artinya ketika mereka sudah masuk ke dalam daftar hadir Oke. dan masih ada proses antrian, Betul. Antrian tersebut tetap kita layani. Oh, walaupun sudah lewat. Nah, jadi nih mana sabang saya Jakausar, inget tuh katanya Bang Taki, jangan dipelintir omongannya, jangan disalahkan. Jangan gini, nggak kok boleh kok lewat KTP. Ingat dulu ada syaratnya, Syarat dan gitu. ketentuan berlaku. Betul, tidak sembarangan juga. Dan kalau misalnya tiba-tiba kalian datang jam 1 lewat pakai KTP doang, tiba-tiba enggak kok waktu itu bisa. Kata siapa? Kan kalian udah lewat dari antrian, gitu. Cut off-nya itu di jam 1 siang. Siap. Oke, terakhir dong dari Bang Taki nih, silakan nih untuk Nemani Sabang saya Jakausiar nih, supaya Nemani Sabang saya Jakausiar bisa berbondong-bondong datang ke tanggal 27 ke tempat pemilihan nih. Silakan. Kami dari KPU Jakarta Selatan sudah mendaftarkan Bapak Ibu sekalian ke masyarakat tentang untuk memilih di tanggal 27 November. Siap. Artinya bisa dicek melalui cekdptonline.kpu.go.id untuk melihat di TPS berapa Bapak Ibu terdaftar dan lokasi TPS-nya ada di mana dan nomor berapa TPS tersebut. Lalu silahkan datang ataupun masuk ke dalam bilik suara dan pilih di antara 3 pasangan calon siapa yang menurut Bapak Ibu terbaik untuk memimpin DKI Jakarta ke depannya. Artinya tanggal 27 November sangat menentukan untuk 5 tahun ke depan dan Bapak Ibu bisa merasakan efek dari pemilihan tersebut selama 5 tahun ke depan. Artinya masa depan Jakarta bergantung sama Bapak Ibu sekalian, sama pemilih, karena tagline kami suara kita adalah masa depan Jakarta. Yes, suara kita adalah masa depan Jakarta. Ini mana sabang saya Jakausiar. Wah, kita harus pamit nih. Terima kasih Bang Jaki. Bang Taki, sampai ketemu lagi ya. Bang Jaki senang banget nih. Masalah sebenarnya masih banyak banget yang mau diobrolin. Tapi ya nanti siapa tahu ada waktunya ya. Ataupun nanti lewat by phone kali ya. Bisa ya. Bisa mungkin minggu depan. Kemang sama Antasari deket ya. Oke, dan yang mana sabang saya Jakausiar, demikianlah ya bincang-bincang Bang Jerry bersama Bang Taki dari KPU Jakarta Selatan. Tetap berkarya untuk Indonesia. Cium bolak-balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan semua, pilkada telah tiba, masa di mana setiap suara bermakna. Kita memilih gubernur dan wakilnya yang akan pimpin Jakarta, rumah kita tercinta. 27 November 2024 ini hari yang penting, jangan sampai terlewat. Datang ke TPS, sumbangkan suaramu, peduli Jakarta kita milik aku dan kamu. Yo, pilkada berkualitas, kita dukung bersama. Selalu berintegritas, yuk lakukan semua. Damai dan aman bersama kita jaga suara kita, masa depan Jakarta. Kita memilih gubernur dan wakilnya yang akan pimpin Jakarta, rumah kita tercinta. 27 November 2024 ini hari yang penting, jangan sampai terlewat. Datang ke TPS, sumbangkan suaramu, peduli Jakarta kita milik aku dan kamu. Yo, pilkada berkualitas, kita dukung bersama. Selalu berintegritas, yuk lakukan semua. Damai dan aman bersama kita jaga suara kita, masa depan Jakarta. Suara kita, masa depan